selama dari hari Senin tanggal 20 Juli, apa yang sudah dilakukan kelompok 32, kira-kira siapa bisa melapor? Silakan. Silakan, siapa yang mau menceritakan apa yang sudah dijalankan selama beberapa hari ini? Ayo, siapa yang mau? Dari kami sudah menjalankan dari hari Senin itu, Bu, udah pelepasan. Terus kami udah membuat sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, sama Coba YouTube. Riza deketin mic-nya. Nah. Udah buat Instagram, YouTube, Twitter, sama Facebook. Baru kami juga udah buat untuk dari pertama itu kan flyer-flyer entah penghitungan PBL, entah apa tujuan PBL, seperti itu, Bu. Baru kami juga semalam udah nyari lokasi wilayah PBL lah yang data kemarin itu, Bu, di Deli Serdang. Baru itu saja, Bu, yang baru kami kerjakan. Oke, Riza peminatan apa ya, Riza? K3, Bu. Oh, K3 Riza. Nah, jadi untuk media sosial semuanya udah kalian buat. Lalu YouTube udah ya? Berarti untuk YouTube udah, Instagram, Facebook, lalu? Twitter, sama Twitter, Bu. Twitter. Nah, yang minggu pertama yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah analisis situasi. Nah, dari hasil analisis situasi kalian lakukan, pemilihan wilayahnya di mana sebelumnya? Dari Serdang yang diambil? Iya, Bu. Sampai sekarang baru dari Serdang yang rencananya, Bu. Bentar, nih satu-satu dulu ya. Coba satu-satu kita perkenalkan diri lagi. Kan ini nggak semua 10 orang ini saya masuk ke kelas kalian. Saya juga kurang mengenal. Jadi coba satu-satu perkenalkan diri, lalu tinggal di daerah mana, dan peminatannya apa. Ayo silakan. Nama saya Farja Rizky dari peminatan K3, alamat rumah di Tembung. Daerah rumah di Tembung. Iya. Riza. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya, yuk. Siapa? Saya Bu Puja. Oke, Puja silakan. Assalamualaikum Puja lagi di warahmatullahi jalan, Puja. Iya Ibu, mau pulang ke rumah. Dari mana, Puja? Oh, kemarin jumpa sama teman KKN Ibu. Oke, lanjut Puja. Perkenalkan, nama saya Puja Indah Lestari. Saya dari peminatan gizi masyarakat, Bu. Saya tinggal di Jalan Besar Lintas Sumatera Kisaran, kilometer 10, Serdang Bedagi, Bu. Oke, Puja Serge. Lanjut. Lanjut. Ainun? Saya Bu. Ya. Perkenalkan Bu, saya Ainun Jariah, peminatan K3, tinggal di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Bu. Oke, Ainun di Langkat. Lanjut lagi, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Nurul. Nama saya Nurul Aini, saya dari peminatan Kesling. Saya tinggal di Medan, Kecamatan Medan Area. Medan, Nurul Medan. Selanjutnya. Saya Bu. Silakan Uti. Maaf sebelumnya saya nggak bisa ngirupkan video Bu karena saya lagi sakit Bu. Ya, biar kami lihat kondisi Uti. Sebentar Uti, kenapa tidak hidupin kamera? Saya lagi sakit Bu. Ya biar bisa kami lihat kondisi Uti gimana. Saya nggak pakai jilbab Bu, lagi di rumah. Pakaikan jilbabnya sebentar biar saya tahu yang mana Uti orangnya.
sabar ya, Bu. Ya. Oke, sambil menunggu Uti, coba yang lain yang belum, Mutia, bisa perkenalkan dulu. Mutia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Mutia Salsabila Lubis. Saya dari peminatan gizi masyarakat. Saya tinggal di daerah Titisewa, Tembung, Bu. Tembung, berarti sama dengan Riza. Oke, selanjutnya silahkan. Yang belum. Tifa. Saya, Bu. Oke, yuk. Safitri Silalahi. Waalaikumsalam. Bu, saya Safitri, peminatan K3, tinggal di Pasar 9 Tembung. Oh, sudah ada 3 warga Tembung ya. Masuk dari Serdang. Selanjutnya yang belum, Tifa. Ayo, selanjutnya. Nama saya Tifa Saptari. Saya peminatan kedua. Rumah saya di Pancing, Bu. Maaf, Tifa, suaranya putus-putus, Tifa. Halo? Tifa? Bentar ya, Bu. Nama saya Tifa Saptari. Peminatannya ketiga. Ya, Bu. Ya, lanjut. Saya Tifa Saptari dari peminatan Oh, bandwidth-nya Tifa ini nih, lemah nih. Makanya lanjut, Tifa. Saya Tifa Saptari, Bu. Peminatannya K3. Alamatnya di Pancing. Di mana? Di Pancing, Bu. Oh, di Pancing. Oke. Selanjutnya ada lagi yang belum? Saya, Bu. Ya, oke. Eka, silakan. Nama saya Eka Agus Widyastuti, peminatan AKK. Saya tinggal di Jalan Sudomilio, Gang Sepakat, Lingkungan 26, Kecamatan Deli, Bu. Medan Deli. Oke, masih ada lagi nggak yang belum? Udah semua ya? Lelia udah belum? Halo Lelia? Halo? Lelia tadi sudah apa belum? Belum, Bu. Belum, ayo Lelia. Perkenalkan, Bu, nama saya Eliana Cahayu. Saya dari Epidemiologi Desa Cinta Rakyat, Jalan Satria, Kabupaten Deli Serdang. Oke, Deli Serdang juga ya. Nah, jadi memang terbanyak wilayah yang kalian, anggota kelompok 32 ini Serdang ya. Nah, jadi untuk wilayah yang udah kalian sepakati apa? Artinya kita begini, dalam pengambilan wilayah PBL yang akan diamati wilayahnya, ini memang kita buat secara fleksibel. Artinya apa? Karena ini ada sekunder, bagaimana supaya mahasiswa tidak sulit dalam pengambilan datanya. Jadi, diserahkan kepada mahasiswa mana wilayah yang akan diambil. Dan perbedaan PBL tahun ini dengan PBL sebelum-sebelumnya dan PBL sesungguhnya, perbedaannya adalah mahasiswa tidak berinteraksi atau mahasiswa tidak melakukan tugasnya di puskesmas. Cukup memanfaatkan data-data sekunder.
Jadi kalau kemarin mengatakan bahwa Bu, kami sedang mengurus surat untuk ke puskesmas. Nah, itu tidak disarankan. Karena apa? Sudah jelas peraturan dari Menteri Agama dan sudah keluar edaran rektor bahwa semua kegiatan-kegiatan praktek lapangan tidak langsung terjun atau interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, jadi untuk kalian yang berencana mau datang ke puskesmas, nah tidak disarankan. Atau untuk kalian yang berencana mau langsung berinteraksi dengan masyarakat, yang kalian pilih misalkan zona merah, tidak disarankan. Nah, karena apa? Sudah ada peraturan dari Menteri Agamanya dan sudah dituangkan dalam surat edaran rektor. Jadi Bu, pertanyaannya muncul. Jadi Bu, data sekunder kami dapat dari mana kalau ke puskesmas? Nah, manfaatkanlah data-data yang bisa kalian dapat melalui data-data online. Misalkan kalian mengambil data kemarin ujian dengan saya profil data kesehatan Dinas Kesehatan Deli Serdang. Nah, kalian manfaatkan itu untuk Deli Serdang. Berarti yang kalian ambil wilayahnya adalah 1 kabupaten. Nah, artinya kalian sudah dapat dari data angka kesakitan, angka penyakit menular, tidak menular, untuk derajat kesehatan masyarakat sudah tercover dari data tersebut, datanya sudah terkumpul. Lalu data kesehatan lingkungannya, berapa jumlah masyarakat yang menggunakan sumber air minumnya dari PAM, sumur bor, kan sudah ada di data profil. Lalu misalkan untuk ke perilaku, saya pikir itu sudah ada juga di laporan punya Dinas Kesehatan Deli Serdang. Nah, jadi manfaatkanlah data sekunder itu. Namun, ketika data sekunder tadi dalam kalian untuk menentukan rumusan masalahnya data sekunder dari Dinas Kesehatan Deli Serdang tadi tidak mencukupi, maka diperbolehkan untuk menggunakan data primer. Hanya saja pada saat pengumpulan data primer yang kalian lakukan dengan menggunakan instrumen secara online. Baik bisa melalui Google Form atau bisa kalian menggunakan WhatsApp dengan voice note misalkan. Nah, jadi artinya kalian tidak ada langsung berinteraksi. Walaupun Pak Dekan mengatakan karena ini PBLDR, jangan kalian hanya di rumah aja, artinya kalian manfaatkanlah data-data secara online. Nah, jadi misalkan kalian punya kerabat di puskesmas tertentu. Kalau kita secara birokrasi, untuk mengambil data di puskesmas, itu runtutannya panjang sekali. Kalian harus melakukan dulu izin dari Dinas Kesehatan. Nunggu dulu surat dari Dinas Kesehatan. Nah, jadi karena ini sifatnya adalah masa pandemi, maka tidak disarankan tadi untuk kalian langsung terjun ke puskesmas atau langsung bertemu dengan masyarakat. Nah, saran saya, manfaatkanlah data sebaik-baiknya dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tadi. Nah, oke? Itu berarti untuk wilayahnya, ini tadi kalian saling, saya sudah mendengarkan tempat tinggal kalian, hampir 80% kalian tinggal anggota kelompoknya di Deli Serdang. Dan sudah ada data Deli Serdangnya. Ya lebih bagus saran saya, ya kalian gunakan aja wilayahnya pakai wilayah Deli Serdang.
Data Deli Serdang siapa yang dapat? Puja dari mana dapatnya Puja? Si ketua Bu semalam yang kasih Bu, si Fahrija. Fahrija dapat dari mana Fahrija? Dari Webdinkes Deli Serdang. Dari mana? Webdinkes Deli Serdang. Kok bisa dapat, Riza? Saya cari ada di Google, Bu. Dinkes Deli Serdang berarti muncul. Berarti dari Google kan? Iya. Jadi apapun data-data yang mendukung untuk, kan kemarin saya sudah menyampaikan dalam analisis situasi, kalian harus mengumpulkan ada beberapa aspek. Aspek derajat kesehatan itu sudah ada di profil Dinkes Deli Serdang. Lalu kesehatan lingkungan, perilaku, lalu apa lagi? Yang dalam analisis situasi. Ayo, apalagi yang dianalisis? Derajat kesehatan, kesehatan lingkungan, perilaku, lalu apa? Ayo. Ayo, apa? Gizi, Bu. Hah? Pola makan masyarakat ya Bu? Pola makan, itu bagian dari perilaku. Kesehatan kerjanya, Ayo, Bu. apa? Kesehatan kerjanya. Nah, nebak-nebak lah ini jadinya kita ini. Yang pertama, derajat kesehatan masyarakat, lalu perilaku masyarakatnya, lalu lingkungan masyarakat, data kependudukan, sarana prasarana pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Sudah? Lalu bahan satunya lagi, special edition untuk tahun ini adalah penyebaran COVID. Nah, jadi kalau tadi si Puja bilang gizi, itu sudah masuk di derajat kesehatan masyarakat. Untuk tadi si Fariza bilang tentang K3, masuk dalam perilakunya. Nah, jadi komponen-komponen tadi itulah datanya yang harus dicari. Kalau di profil Dinas Kesehatan Deli Serdang nggak dapat, kayak misalkan penyebaran data COVID, kan tidak dapat. Maka bisa langsung di-searching aja melalui Google. Untuk COVID dalam angka Deli Serdang, dari covid.go.id kan sudah ada datanya. Nah, sudah kalian lakukan analisis situasi, aspek-aspek tadi semua datanya sudah ada, lalu kalian tentukan rumusan masalahnya apa. Nah, rumusan masalah ini tidak harus serta-merta kalian buat COVID-19 permasalahannya. Tidak, tapi berdasarkan dari data-data yang kalian dapatkan dari analisis situasi. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Izin tanya Bu. Ya silakan Puja. Itu kan Bu, tugas individu kan ada tentang logbook kan Bu, kegiatan perharinya apa gitu kan. Ya, untuk tugas mandiri. Iya, berarti itu kami kalau misalnya isinya sama, berarti boleh lah Bu, kan kegiatan kami sama gitu. Nah, nanti oke, waktu tahap-tahap awal bisalah sama. Tapi kan kalian kerjanya berbeda-beda. Misalkan Puja dapat tugas untuk membuat media sosial di YouTube. Kan nggak mungkin tuh Leli juga buat untuk channel YouTube. Kan nggak mungkin si Safitri buat channel YouTube. Pasti kan berbeda-beda kerjanya. Atau misalkan pembagian tugas, Puja dapat membuat video atau menulis naskah materi video, kan berbeda-beda nanti. Jadi semua dibuat sesuai dengan apa tupoksi yang kalian dapat di kelompok. Jadi
formatnya sudah ada di dalam buku pedoman. Ada hari, tanggal, kegiatannya apa yang dilakukan. Nah, itu nanti semua ditulis dalam daily journal. Kalau KKN namanya logbook. Kalau kita di PBL namanya daily journal. Jadi, jurnal harian apa yang kalian lakukan setiap harinya? Ada lagi yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Terus Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Hari Sabtu sama hari Minggu kita ada kegiatan atau libur Bu? Sabtu Minggu. Nah, Sabtu tetap dianggap tetap beraktivitas, Minggu itu kosong. Free untuk PBL-nya, walaupun kegiatannya dari rumah. Tapi kalau kalian hari Minggu ada kegiatan, ya silahkan. Karena kan kegiatannya semua dilakukan secara online. Riza, maaf Riza, coba izinkan saya untuk share screen, Riza. Share screen-nya dibuat bisa multi. Ya, Bu. Share screen, coba izinkan saya untuk bisa share screen. Belum bisa juga. Caranya, Bu, saya kok. Caranya, coba Riza buka, klik share screen yang di bawah. Lalu buat di situ multiple. Atau apa itu bahasanya, saya lupa. Atau Riza buat saya menjadi host. Oh ya, Bu, bentar ya, Bu. Oke. Kelihatan ya, udah ada saya share ini ya, tulisan. Jadi ini saya tulis hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, wilayah yang diambil. Ini kabupaten. Kabupaten Deli Serdang. Lalu yang kedua, untuk tugas berikutnya adalah analisis situasi. Ini berdasarkan dari data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ya. Nah, kira-kira deadline-nya kapan kalian bisa selesai untuk pengumpulan data, analisis situasi? Kapan kira-kira deadline-nya? Kira-kira kapan? Kapan Ketua? Hari Senin atau Selasa, Bu, mungkin bisa. Deadline-nya seminggu di hari Kamis depan. Kamis depan. Langsung dibuat dalam bentuk laporan, lalu
sudah dapat rumusan masalahnya. Rumus masalahnya, baru kita bisa memikirkan bagaimana teknis untuk prioritas masalah. Nah, tapi selama seminggu kalian melakukan analisis situasi, kalau ternyata data dari profil Dinas Kesehatan Deli Serdang kurang, maka kalian bisa membuat Google Form yang bisa dibagi ke masyarakat yang berada di wilayah Deli Serdang. Misalkan tetangga-tetangganya si Fahriza, atau tetangganya siapa tadi yang berada di Deli Serdang. Oke, ada lagi yang mau kita sepakati? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Silahkan. Sudah, Bu, sudah pas. Ada lagi? Ayo, silakan. Ayo, silakan yang mau, ya. Ya, Bu, kami kan ada buat logo, Bu. Apakah logo itu bisa kami pakai, Bu? Bentar, oke. Ini kita save dulu ya. Nah, coba logonya bisa di-share. Oke, silakan siapa yang mau nge-share logonya biar kita bahas sama-sama logo PBL kelompok 32. Ayo, silakan. Sebentar, Bu, saya share screen aja. Oke. Nah, coba siapa ketua atau siapa yang bisa menjelaskan makna logo ini? Iya, Bu. Ayo, silakan. Silakan siapa yang mau jelasin? Ainun, Bu. Tapi sebentar ya, Bu. Ainun cari penjelasannya kemarin nyelip, Bu. Oke, silakan Ainun.
Bu, penjelasannya kemarin ya, Bu. Saya lupa di mana saya letak. Cuman itu saya buatnya berdasarkan warna-warnanya aja, Bu. Saya buat kalau misalnya warna ungu itu kan warnanya FKM gitu, Bu. Lalu penjelasan lainnya? Terus kalau yang warna kuning itu melambangkan keceriaan, saya buat gitu, Bu. Terus yang warna birunya saya lupa, Bu. Saya letak di mana, Bu, penjelasannya. Atau ada yang bisa bantu dari kawan-kawan yang lain? Bentar ya, Bu. Saya cari dulu, Bu. Oke. Semalam, Bu, yang Inun jelaskan, warna ungu itu kan warna FKM, kalau kuning itu optimis. Terus kalau biru itu komunikatif, kalau hijau itu empati. Oh, berarti sesuai dengan warnanya ini kuning collaborate. Biru promotion. Hijau kreatif. Kenapa dibuat 3 kata ini, kreatif, promotion, dan collaborate? Kalau saya buat itu, Bu, kreatif, saya buatnya semoga yang kami hasilkan, Bu, itu menghasilkan karya-karya yang kreatif, Bu. Terus promotion itu karya-karyanya itu yang selalu mempromosikan tentang kesehatan gitu, Bu. Kalau collaborate itu kolaborasi antara kami semua, Bu, anggota kelompok. Oke. Pemilihan fontnya kenapa huruf kecil, PBL-nya? Saya buat aja, Bu, kemarin. Ini Ainun yang buat? Iya, Bu. Pakai apa ini? Pakai Corel? Iya, atau Bu. pakai Photoshop? Pakai Corel Draw, Bu. Pakai Corel. Oke, udah bagus. Udah bagus. Atau ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang mau nambahin? Udah oke, Ainun, udah bisa untuk di-publish nanti logonya. Jadi setiap nanti output yang kita buat, misalkan video, bisalah nanti di sudut kiri dibuat lambang kalian ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Kita belum bisa nih membuat tentukan videonya apa. Karena kita membuat videonya berdasarkan dari prioritas masalah nanti akan kita ambil. Makanya semakin cepat dapat prioritas masalahnya, semakin kita bisa cepat juga buat tema video, karya tulis yang mau dibuat. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan? Oh, lalu kita berbicara output. Coba ini Riza di stop screen. Nah, kita berbicara di output. Yang pertama, output kita adalah video dengan durasi maksimal 15 menit. Lalu yang kedua, buku saku dengan jumlah halaman
minimal 10 lembar, maksimal 20 lembar. Dan ini berwarna. Lalu yang ketiga adalah artikel. Bisa berbentuk artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, atau bisa berbentuk tulisan opini. Nah, jadi nanti sewaktu kita sudah mendapatkan masalah yang mau kita ambil, berdasarkan dari prioritas masalah yang diambil nanti, kita sudah bisa memikirkan tema videonya apa, lalu buku sakunya ini juga temanya apa, dan mau didistribusikan kemana. Lalu untuk artikel, nah artikel ini kesulitannya karena kalian kan ada ber-12. Sementara dalam artikel, misalkan kalian mau publish jurnal. Jurnal itu maksimal penulisnya hanya 5 orang. Sementara kalian ber-12. Jadi kan tidak mungkin hanya satu artikel jurnal. Misalkan nih, si Ainun menulis artikel jurnal. Ainun, Safitri misalkan, Mutia, ada ber-5. Fariza artinya nggak bisa masuk ke dalam tulisan tersebut. Kan pasti Fariza nanti, loh aku kok nggak masuk. Bener kan? Nah, lalu misalkan kalian tulisan opini. Ketika mau menulis tulisan opini yang akan dipublish ke media cetak, misalkan ke koran. Nah, itu koran akan meminta langsung nama penulisnya. Dan nggak mungkin juga banyak orangnya. Kalau dia cetak hanya satu orang penulisnya. Nah, lalu ini saya kasih gambaran dulu. Lalu kalau kalian publish tulisan opini misalkan ke media-media online, misalkan kalian buat ke waspada.com misalkan. Nah, kemungkinan bisa saja nanti penulisnya dibuat kelompok PBL kelompok 32 atau misalkan ke Kompasiana. Nah, itu masih bisa dengan menggunakan nama kelompok. Nah, jadi ini saya serahkan dengan kalian mau membuat artikel ini publish-nya kemana. Apakah berbentuk jurnal? Kalau berbentuk jurnal artinya tidak bisa hanya satu jurnal. Pastinya memerlukan 3 jurnal paling tidak, agar semua nama kalian muncul di publishing jurnalnya. Nah, jadi ini nanti bisa kalian diskusikan untuk artikelnya, mau publish kemana. Cuman memang kalau tulisan opini, oh ya, sebentar. Untuk tulisan opini, ini tidak bisa ya tulisan opini dipublish ke dalam blog. Misalkan Ainun punya blog. Ainun publish lah si tulisan opini ini di blognya Ainun. Nggak bisa. Jadi jangan pakailah publisher yang memang dia mempublish berita-berita opini. Misalkan IDN Time. Nah, itu bisa kalian masukkan. IDN Time. Tunggu ya, beberapa alternatif ya. Ada namanya Kompasiana, lalu ada waspada.com,
lalu ada IDN time. Nah, ini ada beberapa alternatifnya untuk media online. Atau ke koran-koran sekarang kan sudah ada yang online. Coba kalian pelajari dulu. Gimana format tulisannya? Untuk penulis gimana? Apakah bisa pakai nama kelompok atau hanya bisa nama individu? Nah, coba kalian searching-searching. Jadi nanti di tugas mandiri kalian ada kegiatannya besok, misalkan searching atau mencari publisher untuk karya tulis ilmiah ataupun tulisan opini. Oke, ada yang mau ditanya, ada yang mau kita diskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ayo silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, ini tadi udah dicatat ya? Udah, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, sebelum diakhiri kita foto dulu. Mutia untuk aktifkan kameranya. Lelia juga tolong aktifkan kameranya. Biar kita foto tanda bukti bimbingan pertama kita hari ini. Bisa menjadi dokumen. Lelia belum aktif, Lelia, kameranya. Iya, Bu, maaf di luar, Bu. Keluar sendiri. Oke, sudah kita ambil fotonya ya. Ya, Bu. Oke, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik semuanya, semoga sehat dan bisa menghasilkan karya-karya yang baik nantinya. Walaupun di rumah atau dimanapun berada, harus bisa untuk tetap produktif, harus tetap aktif, dan semua tugas-tugas KKN maupun BL terselesaikan semuanya dengan hasil yang memuaskan. Ingat ya, PBL ini beban SKS-nya adalah 6 SKS. Jadi usahakan agar kelompok bisa mendapatkan nilai yang baik. Karena 70% berasal dari nilai kelompok, 30% berasal dari nilai mandiri. Nah, kalau bayangkan, kalau nilai PBL-nya dapat A, bobotnya 4, dikali 6 SKS, sudah 24. Artinya apa? IPK kalian bisa terdongkrak dari nilai PBL yang 6 SKS. Oke, harapannya nanti kalian semua bisa untuk mendapatkannya, maka bisa dipikirkan ide-ide kreatif apa nanti yang bisa dibuat sebagai output PBL tahun ini. Baik, dengan kita lafazkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi kita di tanggal 30 Juli. Sudah ada hasil dari analisis situasinya. Baik, yang di rumah yang sedang sakit, semoga cepat sehat. Yang puja, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih.